Kabupaten Bogor memiliki sekitar 434 desa dan begitu banyak potensi desa yang wajib untuk dikunjungi. Nah, kali ini Berita Pedesaan akan ajak Anda untuk melihat potensi desa di Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur. Hai pemirsa, saya Nada Monika. Liputan Berita Pedesaan kali ini, saya sudah berada di Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Untuk melihat potensi apakah yang ada di desa ini, pastinya pemirsa juga penasaran kan? Yuk ikutin saya terus ya. Karena saat ini masih di masa pandemi COVID-19, jangan lupa ya untuk selalu menggunakan masker. Langsung aja yuk, kita ketemu sama Bapak Lukman sebagai Kepala Desa Bantarsari untuk tanya-tanya potensi apakah yang ada di Desa Bantarsari. Profil dari Desa Bantarsari ini, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim, Kepala Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa desa kami ini sejak tahun 1985 itu pemekaran dari Desa Bantar kami. Kemudian dimekarkan menjadi dua desa, antara Bantar Jaya dan Bantarsari. Tapi nama Bantar kami masih ada, diabadikan. Di mana? Di Angkor. Jadi kalau kita ke Bogor itu ada bacaan Bantar kambing. Pak Haji kambing, iya saya kambing. Jadi dia semangat disebut kambing gitu. Kemudian desa kami adanya namanya diberi nama Desa Bantarsari. Ini sudah 4 kepala desa dengan saya, begitu ya. Kemudian kita terdiri dari 341 hektar luas wilayah. Kemudian ada 8 RW, 27 RT, begitu ya, 7.000 penduduk, ada 2.150 KK, kemudian ada 5.154 pemilih, begitu ya. Nah, Bantarsari ini memang sejak saya jadi kepala desa adalah desa tertinggal, gitu ya. 2014 saya dilantik jadi kepala desa, kemudian kita ingin membawa nama Bantarsari naik tingkat, gitu, naik kelas. Kementerian Desa mau mengeluarkan indeks desa membangun menjadi desa kita desa berkembang. Kemudian 2019 terakhir kemarin kita naik lagi menjadi desa maju. Nah, ada satu tingkat terakhir yang nanti akan kita capai adalah desa mandiri, dan itu ada banyak variabel yang pasti kita capai, tapi bertahap insya Allah. Bisa disampaikan nggak sih Pak, di Desa Bantarsari ini potensi desa unggulannya tuh apa aja sih Pak? Iya, di sini sejak saya sebelum jadi kepala desa, bahkan sejak saya kecil di sini berkembangnya hortikultura, begitu ya, sayur mayur kangkung, bayam, terong, oyong, timun, begitu ya. Dan dulu saya sejak kecil juga nanam kangkung, bayam, ikut orang tua, bahkan sampai ke pasar saya ikut juga. Nah, kemudian pernah juga di tahun 2000-an ada pepaya California, karena hamanya terlalu berat, begitu ya. Akhirnya kemudian beralih ke jambu kristal. Petani kami belajar di IPB, karena IPB kerjasama dengan Taiwan. Nah, kami belajar ke sana, akhirnya dikembangkan di sini, ternyata cocok kontur tanahnya, begitu ya. Nah, sejak saya jadi kepala desa, kita ingin mengembangkan bagaimana jambu ini bisa menjadi one village one product. Jadi satu desa satu produk unggulan. Dan saya jadikan ini jadi ikon desa. Dan alhamdulillah dari berbagai tempat datang ke kami, ke Desa Bantarsari, termasuk dari mancanegara, dari Malaysia udah 3 kali datang ke sini, dari Swedia, Miss Elin pernah juga datang ke sini, kemudian Mr. Takeo Wanakabu pernah juga dari Jepang sini, dan dari Jerman pernah juga di sini. Mereka rata-rata ke sini ingin jalan-jalan ke desa, ngupik jambu, sambil makan bareng, begitu ya, kan sesuatu buat mereka. Nah, kan di masa pandemi ini kan pastinya ada hambatan tersendiri ya Pak, dari potensi mungkin itu bagaimana caranya untuk menanggulangi dari masa pandemi ini Pak? Iya, saya kira itu tantangan tersendiri ya. Tidak hanya di kami di Desa Bantarsari, mungkin di semua tempat gitu ya.
Jadi pandemi COVID-19 ini berimplikasi terhadap seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan sosial ekonomi, terutama faktor ekonomi gitu ya. Dan dulu kita sering ada tamu dari sekolah-sekolah kunjungan ke desa kami, ada homestay. Mereka ngampung yang istilahnya tinggal di rumah-rumah warga, saya tempati di rumah-rumah warga, kadang dari Depok, dari Jakarta. Karena ada pandemi begini, nggak ada satupun sekolah yang datang dan berkunjung. Biasa mereka belajar di tempat kami untuk berbagai kegiatan. Tapi kemarin karena sudah mulai agak sedikit longgar dengan protokol kesehatan, akhirnya dari guru-guru TK dari Al-Fikri Depok datang juga ke kami untuk melakukan pembelajaran. Tapi mereka guru-gurunya belajar di sini untuk disiapkan belajar daring. Iya, siswanya ada di rumah mereka. Dan terus Pak, kalau misalkan pelatihan ini masih diadakan nggak sih Pak? Kalau pelatihan untuk para petani ini? Iya, kalau itu kalau 4 atau 5 bulan sebelumnya memang ataupun tidak ada kegiatan apapun begitu ya. Nah karena kemudian presiden bukan normal gitu ya segala macam, kita mulai kemudian mempersilakan berbagai kegiatan, cuman menggunakan protokol kesehatan. Seperti misalnya di desa kita ngadain turnamen ataupun turnamen bulu tangkis begitu ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, tapi kita berikan protokol kesehatan. Dan kalau misalkan masalah pelayanan sendiri nih Pak di desa Bantarsari ini di masa pandemi ini seperti apa sih Pak untuk pelayanan Iya, desa? pelayanan kita di desa alhamdulillah berjalan dengan baik begitu ya. Kemudian termasuk juga pembagian dari bansos ya, bantuan sosial dari provinsi, dari kabupaten maupun dari pusat. Bahkan Kemensos melakukan pembagian bansos ini di desa kami. Jadi 2 desa, Cimulang dan Desa Bantarsari tempatnya di sini. Karena dianggap kami mungkin agak luas tempatnya, iya, kemudian parkirnya juga ada. Akhirnya mereka udah di Bantarsari. Kalau kami sih oke, siap begitu ya. Cuman pertama protokol kesehatannya diperhatikan. Ada nggak sih Pak perubahan yang signifikan di desa Bantarsari ini? Ya, saya kira sesungguhnya kalau saya mau bilang ya, siapa sih dulu yang kenal Bantarsari gitu ya? Betul kan gitu. Nah barangkali saya ingin sesungguhnya hadir di Bantarsari, ingin memberikan yang terbaik karena saya hadir dan lahir di sini gitu. Saya sudah jadi guru, udah kemana-mana, bahkan ke Freeport, ke Jakarta kerja. Tapi kenapa saya meninggalkan kampung gitu? Padahal kampung adalah tempat kita lahir dan bagaimana kemudian kita dituntut untuk berkontribusi, memberikan yang terbaik dengan segala keterbatasan kita tentunya begitu ya. Tapi kita ingin memberikan yang terbaik dengan usaha-usaha maksimal kita begitu ya. Dan alhamdulillah ya orang sekarang kalau buka website, kalau buka YouTube tinggal klik Bantarsari ya pasti akan muncul Bantarsari. Iya, paling tidak itulah. Walaupun sedikit yang kita berikan gitu. Terus Pak, kedepannya apakah ada inovasi atau terobosan nih Pak yang bakal dilakukan di bidang potensi desa Bantarsari? Iya, saya melihat 2 persoalan penting yang menjadi perhatian kami. Yang pertama adalah perhatian terhadap penumbuhan sumber daya manusia, karena ini sesuatu yang sangat penting. Makanya kita mengadakan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak ketiga, baik itu kampus maupun pihak-pihak lembaga-lembaga lain, institusi lain. Itu dalam rangka menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia dengan adanya pelatihan begitu ya. Seperti misalnya potensi sawit. Sawit ini kan biasa aja gitu. Sawit apa sih yang bermanfaat? Bahkan nggak bermanfaat, bahkan merusak lingkungan. Apa? Air. Masyarakat sekitar kami sawit airnya habis. Tapi saya berpikir bagaimana kemudian sawit bisa memberikan manfaat. Akhirnya kita gandeng Jakarta Konsulting tuh. Ya mereka datang, mereka lihat
informasi yang pertama dengan Desa Bantarsari, saya menawarkan bagaimana kalau kemudian sawit kita garap menjadi wisata, begitu. Kan ini jarang-jarang, begitu. Akhirnya kemudian mereka sepakat membuat perencanaan segala macam, membuat MOU dengan kami. Pak Camat bilang, Pak Kades jangan Bantarsari doang dong, gitu katanya. Saya bilang, terserah. Saya bilang, justru saya sejak 2016 ingin ada integrasi wisata. Kalau Bantarsari apa, misalnya ada jambu, ada sawit, desa lain apa, di Rancabungur ada namanya Kali Cisadane. Kan itu bisa dibuat kemudian wisata alam jeram, begitu ya. Nah, saya ingin sesungguhnya dari sejak awal itu saya gaungkan untuk ada integrasi agar nama Rancabungur itu terbawa dan terkenal, begitu ya. Orang tahu Rancabungur, begitu ya. Akhirnya juga Pak Camat, oke nih, kita kerjasama dengan Jakpol. Dan ternyata pernah minggu itu kita minggu sama Bupati. 3 minggu yang lalu Bupati hadir dan saya minta Jakpol presentasi. Kata Panjang saya akan presentasi di hadapan Bupati. Bupati cukup apresiatif juga dengan apa yang kemudian dilakukan oleh kami. Dan yang terakhir nih Pak, harapan Bapak sendiri untuk potensi di desa Bantarsari. Iya, saya amat sangat berharap sekali seluruh potensi yang ada itu bisa kita optimalkan, begitu ya. Dengan memotivasi semua warga agar terlibat dalam proses pembangunan desa. Saya tidak bisa sendiri membangun desa. Butuh misalnya anak-anak muda, karang taruna yang kemudian punya inovasi, punya kreativitas. Saya berikan keleluasaan mereka untuk berkarya, berinovasi agar memberikan manfaat, begitu ya. Nah, di samping itu pula penumbuhan sumber daya manusia, saya memberikan apresiasi terhadap pemuda yang berprestasi, gitu ya. Mereka yang masuk tim sepak bola Persikabo kita berikan apresiasi lewat Bantarsari Award. Kemudian ada juga pemain Persija, kita berikan apresiasi juga. Ada siswa terbaik tingkat kabupaten maupun provinsi, kita berikan apresiasi. Termasuk ada siswa yang hafal Quran 30 juz, kita umrohkan. Dan alhamdulillah sudah 5 orang yang kita berangkatkan, gitu. Jadi ini upaya kita agar potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka dari sisi sumber daya manusia itu bisa terus berkembang, gitu. Belum lagi kita bicara sumber daya yang lain, gitu ya. Ada pertanian, ya, ada UKM, begitu ya. Ada potensi-potensi ekonomi lain yang kemudian itu belum kami optimalkan. Dan saya berharap di periode ini bisa kita gali secara bertahap, secara gradual, gitu ya. Salah satu potensi unggulan di Desa Bantarsari yaitu jambu kristal. Memiliki luas tanah sekitar 5 hektar, menjadikan tanaman jambu kristal tumbuh subur. Setahun itu bisa berapa kali panen sih, Pak? Iya, kalau di kami itu setahun itu bisa 3 kali panen. Nah, sekarang memang belum panen nih. Ini baru sebesar gini nih, mau muncul bunga. Iya, nanti kalau sudah agak segini, dia harus dibungkus gitu ya, biar tidak ada kena hama, begitu ya. Kalau misalkan itu produksinya dijual kemana aja? Masyarakat kami rata-rata sudah punya langganan masing-masing. Ada yang ke Pasar Bogor, ada yang ke Jakarta, Jatinegara. Bahkan dulu kita ditawarin oleh Super Indo untuk di pasar modern, gitu ya. Mereka minta sehari sekian ton, gitu ya. Paling banyak berapa ton, Pak, kalau misalkan panen? Kalau kita sekali panen itu bisa sampai 5-7 ton. Iya. Dan kalau sudah panen raya itu biasa selama 3 bulan itu panen raya itu 5 hari sekali atau seminggu sekali panen, gitu. Kalau sedang panen raya, kalau sekarang sedang baru muncul, gitu. Nah, pemirsa, ternyata buah jambu kristal dari Desa Bantarsari juga bisa diinovasikan menjadi beberapa olahan. Sangat kreatif sekali ya. 2015 itu bikin inovasi ya. Salah satunya adalah bikin dodol jambu. Ada puding jambu. Nah, iya. Ada bolu jambu. Ada
ada minumannya. Nah, yang menarik adalah ada teh dari daun jambu. Jadi ini daunnya ini, semua daun itu bisa dibuat teh dari daun jambu. Ini harus dicuci dulu, kemudian dikeringkan, begitu ya. Dibuat teh. Gak cuma jambu kristal aja loh, Desa Bantarsari juga punya tempat wisata yang cocok banget untuk dinikmati para pecinta motor trail. Yap, tepatnya di kebun kelapa sawit. Udah sampai nih pemirsa di kebun kelapa sawit ya Pak? Kelapa sawit, ya? PTPN Nusantara Belakang. Tapi kita bukan mau membahas kelapa sawit ya. Betul. Tapi ini ada jalur ya Pak, jalur untuk trail motor bukan Iya, Pak? wisata trail motor. Biasanya kalau misalkan ini ada kayak turnamen motor juga sih berarti Pak? Iya, jadi tahun kemarin kita ngadain event ya. Event. Yang cukup besar sesungguhnya, ada 700 motor dari berbagai tempat, daerah komunitas mereka gitu ya. Mereka bikin kegiatan di sini gitu ya. Saya kemudian yang diminta untuk membuka acaranya. Dan saya melihat bahwa oh ini potensi juga nih untuk kemudian kita kembangkan menjadi salah satu destinasi wisata begitu melalui sawit. Kan jarang-jarang loh sawit itu jadi destinasi wisata. Maka kita ingin kemudian bagaimana ini jadi salah satu di antara yang bisa memberikan manfaat. Karena kalau wisata kan multiplier efeknya ada gitu kan. Nanti UKM bisa tumbuh kan, masyarakat bisa berdagang kan begitu. Ini salah satu jalur nanti di atas itu ada namanya rarata. Itu ada tanjakan yang kayak begini. Dan itu bikin seru. Itu tantangannya ya Pak? Tantangannya, justru mereka tuh senangnya tuh di situ itu. Gitu tak. Iya, seru sekali. Dan dari atas sana itu kita bisa lihat pemandangan yang view yang bagus begitu ya di atas sana. Mungkin nanti di lain kesempatan lah gitu ya. Nanti saya juga di samping ada motor trail ingin juga bikin trek sepeda. Kan sekarang sedang tren tuh. Lagi tren juga tuh. Tren juga. Ya? Jangan jauh-jauh aja, putrin aja bikin gitu ya. Iya. Melingkar gitu ya. Dan ini juga yang paling enaknya sih ademnya. Ademnya itu dan pada pandemi COVID-19 ini cocok ya Pak. Olahraga yang saya kira cocok lah, pas gitu ya. Segar gitu ya. Dan yang gak kalah menarik dari Desa Bantarsari adalah dari sektor UMKM. Ya, sekarang kita tiba di salah satu UMKM yang ada di Bantarsari. Ada produk namanya produk keripik singkong. Oh, keripik singkong. Itu yang menjadi salah satu ikon juga ini. Dan renyah rasanya gitu. Mau lihat? Mau? Oke, siap kita lihat. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Wahyu dari Ibu. Iya, pelaku UMKM keripik singkong. Ini dari Diskominfo Pak Wahyu. Terima kasih kunjungan. Iya, ingin lihat-lihat. Baru selesai. Selesai. Iya. Boleh nggak lihat kita? Oh, silakan. Boleh. Masih anget ada. Oh iya. Boleh dicoba dong. Wah, harus. Kali ini saya bersama Pak Lukman langsung berkunjung ke rumah Bapak Wahyu, pemilik usaha keripik singkong. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah Pak Wahyu dan Ibu Narti selaku pemilik usaha keripik singkong nih. Dan kita juga akan berbincang-bincang untuk mengenai dari produk keripik singkong ini. Ya Ibu, kalau misalkan keripik singkong ini sudah berapa lama nih? Dari tahun 2010 ya. Sudah lumayan lama ya Bu. Alhamdulillah ya. Dan biasanya kalau misalkan produk ini di pasarnya kemana aja sih? Kalau untuk yang seller ngambil itu udah Jabodetabek. Oh udah. Kalau khususnya umumnya sekitaran Bogor. Dan ini cuma ada berapa variasi sih Pak? Kalau misalkan Ada varian rasa. Oh, ada 7 Oh, tujuh rasa ya. Paling laku biasanya apa Pak? Rasa antara keju, ori, pedas. 7 pedas ya.
Dan kan sekarang juga kan lagi masa pandemi kayak gini ya, kayak apakah ada kesulitan dari di masa pandemi COVID-19 ini masih pembelajaran berjalan lancar atau mungkin ada kendala-kendala? Waktu ini mah sebelum puasa iya teh, sebelum puasa. Sangat Iya. berasa. Berasa banget. Iya, Sampai nggak saya ada curhat ini. sama Pak Ades. Ada Pak ini gimana? Tapi alhamdulillah sekarang pas habis lebaran lancar. Biasa normal. Nggak normal biasa. Iya. Ada jalan. Terus kalau misalkan karyawannya di sini berapa orang? 3 sama saya sih, ada yang bantuin ya. Walaupun kalau lagi dibutuhkan. Karena kalau Kalau misalnya dicari teman sendiri bisa membagi lambah, kita juga bikin nggak terlalu banyak. Untuk promosi lewat media sosial gitu ada nggak sih Pak? Ada. Sementara teman-teman yang mereka ikut memasak melalui sosial, termasuk sangat Bapak ya, kemana-mana dia bawa. itu promosi yang Ya, sangat sangat membantu sekali ya. membantu sekali ya. Pak. Alhamdulillah, tapi ada imbasnya positif, sangat-sangat. Terus gua mau nanya nih Pak, kalau misalkan harapan ke depan nih Pak untuk ini produksi Bapak sendiri gimana? Sementara alhamdulillah yang ada ke depan ya tentunya kami ingin lebih maju, ingin lebih pasaran lebih luas, itu aja supaya ada peningkatan, terutama ekonomi. Walau di masa pandemi COVID-19 seperti ini, alhamdulillah usaha Pak Wahyu terus berjalan dan terus mendapatkan dukungan dari Kepala Desa Bantarsari, Bapak Lukman. Pemirsa, kali ini saya akan nyobain nih produk dari keripik singkongnya Pak Wahyu ya. Ya ini rasa pedas nih ya. Yuk kita cobain ya. Enak. Udah gitu renyah banget, dan pedasnya berasa. Kalau misalkan pemirsa mau coba bisa langsung datang ke sini ya. Ini di alamatnya di mana Pak? Baris gak? Babakan Rezeki Geri RW RT 2 Desa Bantarsari. Desa Bantarsari. Jangan lupa Desa Ya, Bantarsari. jangan lupa benar Desa Bantarsari. Dan ini juga variannya banyak nih pemirsa ya. Bisa langsung beli langsung ke Bapak Wahyu dan Ibu Nanti. Bapak terima kasih ya, saya sudah diizinkan untuk mampir lihat-lihat usaha keripik singkongnya, sudah nyobain juga tadi ya. Enak nggak? Enak banget. Terima kasih, mudah-mudahan usahanya makin sukses dan dikenal sama masyarakat luas. Nah ini Apa ini Pak? buat tangan oleh-oleh Wih. dari saya. Terima kasih. Bisa Dapat dinikmati oleh-oleh. di sana. Terima kasih banyak. Bapak. Sama ya. Pak Wahyu sangat tenang malah. Bangga juga terima kasih Barra kunjungannya. Bapak, terima kasih juga ya Pak ya sudah menemani saya untuk berkunjung ke Desa Bantarsari dan melihat potensi-potensi yang tadi sudah kita ke Jemur Kristal, terus juga ke kelapa sawit dan terakhir ke keripik singkong ini ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa kesini lagi, bisa mampir-mampir lagi dengan potensi-potensi yang baru dan inovasi-inovasi yang baru. Terima kasih Bapak ya. Oke, terima kasih juga. Selamat sukses semuanya. Mari kita sama-sama bangun Kabupaten Bogor termaju di Indonesia, tentunya dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ternyata banyak sekali ya potensi yang ada di Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Hayu ka Bogor, Bogor Sport and Tourism.